Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kita akan belajar mengenal jenis dan sifat bahan. Oke, adapun jenis dan sifat bahan yang kita bahas yaitu yang pertama benang, yang kedua kain, yang ketiga kertas, yang keempat karet, yang kelima logam, yang keenam kayu, yang ketujuh plastik, dan yang terakhir adalah kaca. Oke, di sini kakak akan menjelaskan jenis bahan yang pertama yaitu benang. Nah, benang adalah gabungan dari berbagai serat. Benang adalah tali halus yang dipintal dari kapas atau bahan sintetis atau buatan. Sifat benang tergantung dari bahan penyusunnya. Benang yang dibuat dari kapas umumnya lebih kuat daripada benang nilon. Oleh karena itu, benang dari kapas digunakan sebagai benang jahit. Fungsi benang jahit untuk menyambung potongan-potongan kain menjadi pakaian. Nah, jahitan pakaian akan kuat dan tahan lama jika menggunakan benang jahit yang kuat pula. Kak, gimana sih sifat-sifat benang terhadap daya serap air? Nah, dalam demonstrasi, rendam setiap jenis benang dalam air selama beberapa saat. Kemudian, amati sejauh mana benang menyerap air. Benang yang cepat menyerap air mungkin memiliki daya serap yang tinggi. Kemudian, ketahanan terhadap api. Dalam demonstrasi, arahkan nyala api kecil ke setiap jenis benang. Kemudian, perhatikan seberapa cepat benang tersebut terbakar atau apakah benang tersebut cenderung menyala atau padam dengan cepat. Kemudian, kekuatan pada kelenturan. Dalam demonstrasi, peregangkan setiap jenis benang dan amati sejauh mana benang dapat meregang sebelum putus. Kemudian, bandingkan tingkat kelenturan dan kekuatan benang. Benang yang lentur tetapi kuat mungkin memiliki sifat yang baik dalam aplikasi tertentu. Kemudian jenis bahan yang kedua yaitu kain. Kain terbuat dari benang. Benang berasal dari serat-serat yang dipintal. Adapun cara pembuatan kain dari benang dapat dibagi dalam dua golongan. Yang pertama, menjalin dua macam benang secara tegak lurus, yaitu ditenun. Dan kedua, saling mengaitkan sosok benang, yaitu merajut. Alat atau mesin-mesin yang dipergunakan masing-masing disebut mesin tenun dan mesin rajut. Serat benang dari bahan kapas banyak digunakan untuk membuat kain sebagai bahan pakaian. Pakaian dari bahan kapas relatif nyaman dikenakan karena mudah menyerap keringat. Nah, kain dari bahan kapas disebut kain katun. Nah, sedangkan sifat kain terhadap daya serap air adalah demonstrasi bisa melibatkan mencelupkan berbagai jenis kain ke dalam air untuk menunjukkan perbedaan daya serapnya. Kain yang memiliki daya serap tinggi akan menyerap air dengan cepat, sementara kain yang kurang memiliki daya serap akan lebih lambat menyerapnya. Kemudian kelemahan terhadap api, secara hati-hati dapat melakukan uji kebakaran pada sampel kain dengan menggunakan api kecil. Kain yang sudah terbakar akan menyala dengan cepat, sementara kain yang lebih tahan terhadap api akan membakar lebih lambat atau bahkan tidak terbakar. Sedangkan kekuatan kelenturannya
Dalam demonstrasi, melibatkan penggunaan kain-kain tersebut untuk menunjukkan tingkat kekuatan dan kelenturan. Kain yang memiliki kekuatan kelenturan tinggi akan dapat meregang tanpa merusak strukturnya, sementara kain yang kurang elastis akan lebih mudah merobek atau rusak. Kemudian jenis bahan yang ketiga yaitu kertas. Kertas dalam bahasa Inggrisnya paper, berasal dari bahasa Yunani yang ditujukan untuk penyebutan material media menulis yang disebut papyrus. Papyrus adalah sejenis tumbuhan air yang semula tumbuh di Mesir. Kertas terbuat dari serat tumbuhan yang digabungkan menjadi lembaran. Ratusan tahun yang lalu, kertas terbuat dari kapas. Saat ini kertas dapat dibuat dari kulit kayu. Kemudian bagaimana sifat bahan kertas terhadap daya serap air? Nah, jadi lakukan uji daya serap dengan meneteskan air pada berbagai jenis kertas. Amati seberapa cepat kertas menyerap air dan sejauh mana kertas tersebut dapat menyerap cairan. Kemudian kelemahan terhadap api. Demonstrasikan respons bahan kertas terhadap api dengan menyulut sebagian kecil kertas. Perhatikan seberapa cepat kertas terbakar. Apakah terjadi nyala api berlebih? Dan seberapa mudah kertas tersebut terbakar. Kemudian yang ketiga, kekuatan kelenturan. Lakukan uji kekuatan kelenturan dengan melibat dan meluruskan kertas berulang kali. Amati apakah kertas tersebut kuat dan tidak pecah atau sebaliknya. Setelah melakukan demonstrasi ini, Anda dapat menyimpulkan sifat-sifat bahan kertas seperti daya serap terhadap air, kelemahan terhadap api, dan kekuatan kelenturan berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian jenis bahan yang keempat, yaitu karet. Karet disebut juga elastomer, merupakan jenis bahan golongan polimer. Polimer banyak dibuat dari minyak bumi. Karet terbuat dari bahan alam atau bahan sintetis. Karet mempunyai warna putih hingga kuning kecoklatan. Ban mobil berwarna hitam karena karbon yang beralotrop dengan karbon hitam. Ditambahkan untuk memperkuat polimer digunakan bersama dengan karet alam untuk membuat ban-ban mobil. Kemudian sifat-sifat bahan karet berdasarkan beberapa parameter. Yang pertama, kelenturan. Karet merupakan bahan yang dapat dimanfaatkan karena daya lenturnya. Kedua, tidak tahan api. Karet tidak tahan terhadap api sehingga tidak akan terbakar. Ketiga, isolator listrik dan panas. Karet digunakan sebagai isolator listrik dan panas yang berarti dapat memisahkan listrik dan panas. Keempat, tidak tembus air. Karet tidak tembus air sehingga air tidak akan meresap ke dalam bahan ini. Kelima, kuat. Karena memiliki sifat yang kuat yang menunjukkan kekuatan dan daya tarik dapat menjaga. Keenam, lentur atau elastis. Karet memiliki sifat lentur atau elastis yang menunjukkan kemampuan bahan untuk mengubah bentuk tanpa patah atau rusak. Kemudian yang kelima, yaitu logam. Logam cenderung mengkilap, umumnya keras tapi ada juga yang lembek, berwujud padat, dan ada yang cair, dan konduktor yang baik, sementara non-logam biasanya rapuh atau untuk non-logam padat, tidak mengkilap, dan insulator. Logam-logam diperoleh dengan cara mereduksi senyawa-senyawanya. Proses reduksi ini
ada yang mudah dan ada yang sukar tergantung dari kereaktifan masing-masing logam. Logam ditemukan di alam dalam tanah dan bentuk mineral atau biji. Sedikit logam seperti tembaga, emas, perak, dan platina diperoleh dalam bentuk logam murni. Akan tetapi, sebagian besar logam yang ditemukan bercampur atau menyatu dengan zat lain yang tersebar di dalam bumi. Kemudian, sifat-sifat bahan logam dapat dibahas berdasarkan daya serap terhadap air, kelemahan terhadap api, dan kekuatan kelenturan. Bahan logam umumnya memiliki daya serap terhadap air yang rendah, sehingga cenderung tidak mudah beroksidasi atau berkarat. Namun, kelemahan terhadap api dapat bervariasi tergantung pada jenis logam. Contohnya, aluminium memiliki titik leleh yang relatif rendah, sehingga lebih rentan terhadap suhu tinggi. Untuk mendemonstrasikan kekuatan kelenturan logam, kita dapat menggunakan benda-benda logam yang umumnya digunakan sehari-hari, seperti kawat atau pelat logam, dan memperlihatkan elastisitas atau kecenderungan untuk kembali ke bentuk aslinya setelah ditekan atau ditarik. Ini dapat memberikan pemahaman visual tentang sifat kelenturan logam. Kemudian, penting untuk dicatat bahwa sifat-sifat ini dapat bervariasi antar logam dan eksperimen atau demonstrasi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang karakteristik masing-masing bahan logam. Kemudian, jenis bahan yang keenam yaitu kayu. Kayu adalah salah satu sumber daya alam tertua kita. Bangunan, mebel, perahu, dan kertas hanyalah beberapa benda yang dapat kita buat dari kayu. Kayu dapat dipotong dan diukir menjadi bentuk yang indah. Kayu tersusun dari jutaan serat yang paling utama adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Kayu tahan lama, tidak berkarat, dan jika dirawat dengan tepat dapat bertahan hingga puluhan tahun. Kayu memiliki sifat tidak menghantarkan panas. Oleh karena itu, perabot dapur yang biasanya kita gunakan di rumah banyak menggunakan kayu sebagai ganggangnya, misalnya pisau, sendok sayur, dan masih banyak perabot dapur lainnya yang menggunakan kayu. Nah, kemudian sifat-sifat bahan kayu terhadap daya serap air. Dalam demonstrasi, rendam 2 potongan kayu yang berbeda dalam air untuk beberapa waktu. Kemudian, kayu yang memiliki daya serap air tinggi akan menyerap air dengan cepat, sementara yang lebih rendah akan menunjukkan resistensi. Kemudian, kelemahan terhadap api. Dalam demonstrasi, paparkan 2 sampel kayu ke sumber panas rendah atau gunakan hati-hati. Kemudian kayu yang mudah terbakar akan menunjukkan kelemahan terhadap api, sementara yang lebih tahan api akan melibatkan proses pembakaran yang lebih sulit. Kemudian kekuatan kelenturan. Dalam demonstrasi, ambil 2 batang kayu yang memiliki kekuatan kelenturan yang berbeda dan beri tekanan pada ujungnya. Kemudian kayu yang lebih lentur akan menunjukkan kemampuan melentur tanpa retak atau patah, sementara yang kurang lentur mungkin akan patah lebih cepat. Kemudian jenis bahan yang ketujuh, yaitu plastik. Plastik adalah istilah umum untuk menyebut berbagai jenis produk polimer sintetis atau semi-sintetis. Plastik dapat dibentuk menjadi berbagai objek atau lembaran atau lapisan atau serat. Plastik terbuat dari kondensasi organik atau
penambahan polimer dan dapat mengandung zat-zat lain untuk meningkatkan sifat-sifat baik atau nilai ekonominya. Plastik mempunyai berbagai sifat yang menguntungkan, diantaranya umumnya kuat namun ringan, kemudian secara kimia stabil atau tidak bereaksi dengan udara, air, asam, alkali, dan berbagai zat kimia lain. Kemudian merupakan isolator listrik yang baik. Kemudian mudah dibentuk khususnya dipanaskan. Kemudian biasanya transparan dan jernih. Kemudian dapat diwarnai. Kemudian fleksibel, plastis. Kemudian dapat dijahit dan harganya relatif mudah. Nah, sifat-sifat bahan plastik terhadap daya serap air. Pilih beberapa jenis plastik yang berbeda dan rendam dalam air. Amati seberapa cepat dan sejauh plastik menyerap air. Diskusikan implikasi daya serap air terhadap kegunaan dan keawetan bahan plastik. Kemudian kelemahan terhadap api. Gunakan lilin atau sumber api kecil untuk mendemonstrasikan respons terhadap panas. Perhatikan bagaimana berbagai jenis plastik bereaksi terhadap api. Tekankan pada keamanan dan risiko kebakaran terkait dengan kelemahan terhadap api. Kemudian kekuatan kelenturan. Gunakan benda-benda plastik dan uji kekuatan kelenturannya. Diskusikan bagaimana plastik berbeda menanggapi tekanan atau peregangan. Identifikasi aplikasi di mana kekuatan kelenturan menjadi faktor kritis. Dengan demonstrasi ini, peserta dapat lebih memahami sifat-sifat bahan plastik dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari serta aplikasi industri. Kemudian, jenis bahan yang terakhir yaitu kaca. Kaca merupakan materi bening atau tembus pandang yang biasanya dihasilkan dari campuran silika atau silikon dioksida SiO2 yang secara kimia sama dengan kuarsa. Kaca dibuat terutama dari bahan kimia silika atau silika dioksida yang berasal dari pasir. Suhu yang sangat tinggi dibutuhkan untuk melelehkan silika sehingga soda atau natrium karbonat ditambahkan untuk menurunkan titik leleh. Kaca dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dari perkembangan terbaru dalam bidang pengobatan, sains, dan perindustrian. Contohnya, biologs adalah material pembuatan manusia dengan komposisi kimia yang mirip dengan komposisi tulang. Biogloss digunakan untuk menekatkan congkongan tulang pada jaringan tubuh dan secara bertahap. Lalu setelah tulang sembuh, kemampuan biogloss untuk mempercepat proses penyambungan pada patah tulang dan cangkok tulang adalah terobosan besar dalam sains kedokteran. Kemudian sifat-sifat bahan kaca terhadap daya serap air. Kaca memiliki daya serap air yang rendah sehingga umumnya tidak menyerap air dengan mudah. Ini membuatnya tahan terhadap korosi atau perubahan sifat fisik akibat paparan air. Kemudian kelemahan terhadap api. Kaca tahan terhadap api. Ia tidak terbakar atau meleleh pada suhu rendah, meskipun dapat retak atau pecah akibat perubahan suhu yang drastis. Kaca memiliki keunggulan dalam menahan suhu tinggi. Kemudian kekuatan. Kaca memiliki kekuatan yang tinggi terhadap tekanan dan kompresi, tetapi rentan terhadap patah atau retak karena kekuatan tariknya yang lebih rendah. Bentuk dan ketebalan kaca memengaruhi kekuatan keseluruhan. Kemudian kelenturan. Kaca cenderung kaku dan kurang lentur dibandingkan dengan beberapa bahan lainnya seperti logam atau plastik, namun dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk dengan proses tertentu seperti pembentukan panas. Oke, penjelasan selanjutnya
Bagaimana sih perubahan fisika pada benda? Nah, perubahan sifat benda secara fisika melibatkan transformasi yang tidak mengubah komposisi kimia benda tersebut. Contohnya, termasuk perubahan bentuk, ukuran, atau fase fisik tanpa terjadi reaksi kimia. Sebagai contoh, jika air beku menjadi es atau air mendidih menjadi uap, itu adalah perubahan fisika karena sifat kimianya tetap sama. Sebaliknya, perubahan sifat benda secara kimia melibatkan transformasi yang mengubah komposisi kimia benda tersebut. Kemudian penjelasan terakhir yaitu pengaruh suhu dan tekanan terhadap bahan. Yang pertama, benang. Dengan memanaskan benang, kita dapat mengilustrasikan pemanjangan benang akibat perubahan suhu. Sebaliknya, dengan pendinginan, benang dapat mengalami penyusutan. Kedua, kain. Demonstrasi dapat mencakup pemanjangan serat kain saat dipanaskan, serta kemungkinan perubahan warna atau tekstur. Pendinginan kain dapat menyebabkan kontraksi. Kemudian yang ketiga, kertas. Melalui pemanasan, kertas bisa mengalami perubahan bentuk dan mungkin kekaratan. Tekanan dapat mempengaruhi kekuatan kertas, misalnya melalui percobaan melipatnya pada berbagai tekanan. Keempat, karet. Pemanasan karet dapat menyebabkannya menjadi lebih fleksibel, sementara pendinginan dapat membuatnya kembali kaku. Tekanan juga dapat mempengaruhi elastisitasnya. Kemudian yang kelima, logam. Pemanasan logam dapat menghasilkan perubahan warna dan perluasan termal. Tekanan dapat mempengaruhi kekuatan atau kemampuan deformasi logam. Keenam, kayu. Pemanasan kayu dapat mengilustrasikan pembakaran atau perubahan warna. Tekanan mungkin mempengaruhi kepadatan atau kemampuan kayu untuk menahan beban. Kemudian yang ketujuh, plastik. Pemanasan plastik dapat menyebabkan pelelahan atau perubahan bentuk. Tekanan juga dapat mempengaruhi sifat plastisitasnya. Kemudian yang kedelapan, kaca. Pemanasan kaca dapat memunculkan efek termal dan perubahan bentuk. Tekanan mungkin mempengaruhi titik leleh atau bentuk akhirnya. Nah, melalui demonstrasi ini kita dapat mengamati dan memahami bagaimana suhu dan tekanan memengaruhi berbagai jenis bahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah, bye-bye.